Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kesempatan untuk kita masih hidup. Dan saya selalu belajar, saudara kasih. Ya, Alkitab berkata ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Tapi saya diajari, saya tidak bisa mengucap syukur dalam keadaan susah atau sulit kalau saya tidak melatih diri mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kalau saya mandi pagi-pagi, terima kasih Tuhan, saya dapat air gratis. Saya tidak pakai air pump, tapi gali sumur dalam hampir cepek meter, 100 meter. Airnya jernih luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau saya mandi, saya ingat Tuhan Yesus yang berkata, aku adalah air kehidupan. Apa air Yesus, air kehidupan? Dia membersihkan kita. Amin. Dan dia juga membuat kita hidup. Kalau enggak minum 2 minggu, selesai sudah. Kita bisa minum, itu memberikan kehidupan. Itu sebabnya Yesus memberikan perumpamaan sederhana tentang dirinya. Dia air kehidupan. Jadi kalau saya baca Alkitab tiap malam dan tiap pagi saya ulang lagi, kemudian saya share. Bukan karena saya seorang pendeta, tidak. No, tapi karena saya membutuhkan firman Tuhan, saya kasih. Sebab Tuhan Yesus ketika diuji oleh setan, batu disuruhkan jadi roti. Kalau Yesus mau bisa, tapi kalau Yesus melakukan itu berarti Yesus taat pada iblis. Dia berkata dengan bijak, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Ingat sering kasih, makanan kita butuhkan roti, ya, capcay goreng, mie goreng, apa yang enak-enak kita butuhkan. Tapi jangan lupa, ya, jangan lupa. Itu hanya untuk jasmani yang bersifat sementara. Tapi ada yang bersifat kekekalan yang harus kita santap setiap malam dan setiap pagi. Ya, setiap malam dan setiap pagi, yaitu firman Tuhan. Ya, tidak harus membaca Alkitab sekian pasal setiap hari. Bolehlah, nggak apa-apa. Tetapi berhentilah pada ayat-ayat yang rema yang berbicara kepada kita. Nah, apa yang saya sampaikan pagi hari ini adalah merupakan sebuah rema yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu ibadah yang berkenan. Mungkin tidak sama dengan tema gereja ini, tapi izinkan saya. Terima kasih, saya panggilnya Ko John, John and John. Puji Tuhan. Ya, ibadah yang berkenan. Saudaraku, dulu saya mempunyai konsep ibadah yang keliru. Bertahun-tahun saya punya konsep ibadah yang keliru, walaupun sudah pendeta. Saya berpikir ibadah itu adalah kebaktian di gereja. Betul, nggak salah. Ya, atau di komsel, tidak salah. Tapi kalau ibadah itu hanya kebaktian di gereja atau di komsel, maka sering kekasih, itu tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Sebab ternyata ibadah bukan hanya kebaktian di gereja. Ibadah bukan hanya di dalam komsel. Tapi ibadah dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Lu kok bisa? Mari kita lihat bersama-sama. Kenapa demikian? Ya, kita buka sering kekasih. Saya nggak bawa laser pointer, tapi nggak apa-apa. Langsung lihat ke sana ya. Ya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 berkata demikian. Ya. Tetapi jikalau kamu anggap ya tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang-orang Amori yang negerinya yang kamu alami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, orang-orang Israel sebelum zaman Yosua, mereka banyak menyembah berhala. Sampai Tuhan harus keras sekali kepada mereka. Lihat Musa hambanya. Untung kita hidup dalam zaman anugerah, saudara yang kasih.
Amin. Kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan, tetapi oleh karena iman. Tetapi ada tetapinya sering kasih. Kalau kita diselamatkan karena anugerah, yuk kita menghargai anugerah itu. Amin. Dengan cara hidup sesuai dengan firman. Nah, caranya bagaimana? Sekali lagi, tiap hari kita harus makan roti kehidupan. Kenapa saya ambil malam sering kasih? Karena malam ya saya koreksi kehidupan saya di pagi hari sampai malam itu seperti apa ya. Ada hal-hal yang saya harus bereskan, minta ampun kepada Tuhan karena saya tidak taat kepada Tuhan. Kok pendeta bisa nggak taat? Bisa, sering kasih. Ya, tetapi sering kasih Tuhan memberikan kesempatan kita untuk memeriksa hati kita, hidup kita dengan jujur dan tulus, mengakui di hadapan Tuhan apa yang perlu dibereskan. Karena apa? Kita harus menjadi serupa seperti Yesus. Makanya ada lagu lama, masih ingat gak lagunya? Seperti Yesus, seperti Yesus. Tahu gak lagu itu ada konsekuensinya? Itu saja ku minta. Kalau kita meminta seperti Yesus, itu ada konsekuensinya. Tuhan izinkan masalah datang. Loh, katanya ikut Yesus tuh senang, selalu senang. Hati-hati sering kasih. Ada lagu-lagu yang bisa menyesatkan. Tetapi ya, saya nggak bilang lagu ini sesat. Cuma kita perlu hati-hati. Gitu. Karena ikut Yesus, ya prakteknya kita lihat bagaimana murid-murid Yesus. Mati syahid semua ya. Tapi memang keakuan kita yang harus mati. Amin. Nah karena itu penting sekali kita memiliki ibadah yang benar. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mari kita lihat ya. Kata beribadah ya. Kata beribadah itu berasal dari kata bahasa Ibrani, yaitu kata abad. Abad artinya melakukan kehendak Tuhan. Nah, beribadah di gereja melakukan kehendak Tuhan enggak? Halo? Iya. Dalam komsel melakukan kehendak Tuhan enggak? Iya. Asal, sekali lagi catatan, asal kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kepada perempuan Samaria, Tuhan mengajarkan kepada kita, kepada dia dan kepada kita. Tuhan ingin penyembah-penyembah benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Menyembah dalam roh yang benar, menyembah dengan batin yang benar. Jadi sebelum datang beribadah dalam gereja sering kasih, kita harus periksa batin kita. Apa yang harus dibereskan, apa yang harus dibenahi sering kasih. Kalau ada sakit hati dengan seseorang sering kasih, tapi kita tetap beribadah tanpa mengadakan pembenahan kepada orang itu. Oh, kita menjadi seseorang yang mohon maaf, munafik. Karena kita tidak sedang melakukan kehendak Tuhan. Secara penampilan lahiriah kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi sesungguhnya batinnya kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan berkata, ya dalam doa Bapa kami itu doa yang luar biasa. Saya banyak diubah hidup saya melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi itu di mana? Dalam hidupku. Di bumi itu di mana? Dalam rumah tangga. Di bumi itu di mana? Dalam pelayanan. Tuhan Yesus harus menjadi raja di atas segala raja. Yesus itu kurios. Tuhan artinya apa? Penguasa tunggal. Lewat apa dia menjadi penguasa tunggal? Lewat Roh Kudus dan firman. Itu sebabnya setiap pagi sering kasih. Makan firman Tuhan malam hari, pagi hari. Supaya sepanjang hari sering kasih. Kita boleh dikendalikan Tuhan. Masih bisa salah? Hamartia? Masih. Tetapi kemungkinan semakin berkecil.
Suatu hari saudara yang kasih, saya sedang berjalan naik mobil, lalu kemudian tiba-tiba ada motor saudara yang kasih, ya, yang lari memotong belok kiri, hampir ketabrak saudara yang kasih. Wah, saya tiba-tiba jengkel. Dasar. Tapi Roh Kudus langsung mengingatkan, John, gak perlu menghakimi. Langsung saya ubah. Ya, saya nyanyikan. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Jadi kalau jengkel jangan lama-lama. Rugi. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Di usia yang lanjut ini Tuhan berikan, menyingkapkan juga tentang kasih agape. Ya. Ketika Tuhan singkapkan rahasia kasih agape, saya menemukan sebuah kebenaran. Kasih agape itu kasih apa? Kasih Allah. Kasih Allah itu seperti apa? Kasih yang satu arah. Tuhan Yesus mengasihi kita sampai rela mati di salib. Bukan karena kita orang baik. Justru karena kita orang berdosa. Tapi kasih agape, kasih yang satu arah, kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, itu Tuhan ajarkan kepada saya. Tuhan singkapkan. Saudara, mengurus kurang lebih 800 orang sampai ke anak-anak, itu tidak mudah. Tetapi Tuhan itu luar biasa, saudara yang kasih. Suatu hari Tuhan singkapkan tentang kasih agape. Ketika saya belajar Alkitab, ya saya terus belajar Alkitab. Ya, baca Alkitab. Salah satu baca yang saya baca itu nanti aja, tiba-tiba lupa. Ya, kasih agape, kasih satu arah, kasih yang tulus tanpa pamrih. Ya, apa yang saya dapatkan sering kasih. Dulu kalau orang bikin jengkel saya jengkel walaupun sudah pendeta. Tapi sekarang jengkelnya gak akan lama-lama. Kalau bisa hitungnya detik saja. Ya, kenapa? Sebab dalam kasih agape saya dapatkan sesuatu. Ketika ada orang bikin jengkel hati, saya langsung diingatkan, Tuhan sedang pakai orang itu untuk membuat saya lebih rendah hati. Tuhan sedang pakai orang itu untuk membuat saya lebih sabar. Ya, itu sebabnya ketika jengkel enggak lama-lama langsung bisa menyanyi Amazing Grace, how sweet the sound. Betul-betul pengorbanan Kristus itu indah sekali. Bukan hanya menyelamatkan supaya kita mati tidak masuk neraka, tapi lebih dari sekedar menyelamatkan. Pertama, kematian Kristus memang untuk menyelamatkan. Tapi selanjutnya Tuhan ingin agar kita menjadi serupa dengan dirinya. Amin. Amin. Haleluya. Dan kalau kasih agape kita praktekkan terus menerus, yang kasih. Tambah tua, tambah bahagia. Katakan amin. Ya. Saya hari-hari ini rasanya tidak ada alasan untuk marah. Ya, yaitu tadi. Ya, kalau ada hal-hal yang bikin sakit hati, jengkel, cuma sebentar langsung melihat persoalan itu muncul karena Tuhan sedang melatih saya untuk taat kepada Dia, untuk tunduk kepada Dia. Nah, saudara kasih, inilah bagian daripada ibadah, yaitu apa? Kata beribadah dalam bahasa Ibrani dari kata abad, artinya apa? Melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku. Ya, artinya sama dengan melayani kehendak Tuhan. Kita buka selanjutnya, next. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini indah sekali. Ya, saya belajar mempraktekkan mulai dari yang sederhana. Bangun dari tidur,
Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku bisa duduk di pinggir ranjang. Terima kasih Tuhan, aku bisa berjalan ke kamar mandi. Terima kasih aku bisa mandi. Ucapkan loh, ya. Baru kemudian bisa mengucapkan syukur dalam hal-hal yang sulit. Kita nggak mungkin mengucap syukur dalam hal yang sulit kalau tidak mempraktekkan mengucap syukur dalam kebaikan Tuhan yang begitu melimpah. Saudara, untuk kesehatan, saya kalau pagi-pagi makannya ubi Jepang. Dulu Cilembu, saya ganti ubi Jepang. Ya, terima kasih Tuhan. Saya bisa beli ubi Jepang dan harganya lebih murah dari beras, hanya 13.000 1 kilo. Kalau beras berapa ya? Ibu-ibu yang tahu ini. Beras berapa? 15.000. Kan lebih murah 2.000 kan, lumayan buat parkir. Jadi Tuhan itu mengajari kita dalam segala perkara, termasuk makan juga. Jangan lupa dalam doa Bapa kami ada salah satu poin. Berilah kami pada hari ini apa? Makanannya secukupnya. Ingat baik-baik saudara kekasih. Makan yang secukupnya. Kalau bisa tambah umur, tambah sedikit makanya harusnya. Ya, karena memang kayak selera kita diatur begitu oleh Tuhan ya Pak ya. Jadi kalau bisa umur bertambah, berat badan berkurang. Jangan sampai umur bertambah, berat badan bertambah. Aduh. Kitab itu mengajarkan hal yang praktis untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Kita tidak hanya bicara teologi kita butuhkan. Saya belajar teologi sampai jauh, pergi jauh. Tetapi saudara kasih, ketika saya diminta untuk mewakili mahasiswa, waktu itu wisuda, menyampaikan kata sambutan. Intinya saya berkata, saya belajar teologi jauh-jauh. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang tak terpikirkan. Tetapi ternyata intinya adalah Alkitab. Ya, bacalah Alkitab, renungkan Alkitab. Semua kehidupan ini diatur dalam firman Tuhan. Contoh sering kasih. Di Jepang kira-kira 10 tahun yang lalu, ya 10 tahun yang lalu kurang lebih, dikatakan oleh dokter ahli di sana, obat yang terbaik itu sebutnya adalah hati yang gembira. Wow. Siapa yang ngomong hati yang gembira adalah obat? Salomo. Jauh-jauh hari Salomo sudah mengatakan hikmat Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tuhan itu baik luar biasa. Sering kasih. Ya. Kita dikasih HP. HP ini untuk apa? Jangan jadi berhala loh. Bangsa Israel menyembah berhala. Hari ini sudah yang kekasih. Berhala itu artinya sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Sederhana aja konsepnya. Sekali lagi, berhala adalah sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Saya juga belajar untuk mengendalikan diri. Ya. Memang saya mengirim kurang lebih 80 orang renungan. Dan mereka merespon. Jadi kadang-kadang saya harus saya respon kembali dengan singkat. Ya, itu juga makan waktu. Tapi saya belajar. Kalau pagi saja kirim. Setelah siang, malamnya baru saya respon balik. Dan singkat saja. Nah, saudaraku. Kemudian Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 berkata, ya demikian, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tadi kan dikatakan lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Praktekkan itu, saudara kasih. Tidak mungkin kita berkata, saya mau korupsi dalam nama Tuhan Yesus.
Saya mau berpikiran porno dalam nama Tuhan Yesus. Enggak mungkin. Ya, saya mau tipu dikit-dikit dalam nama Tuhan Yesus. Betul-betul nama Tuhan Yesus memberikan perlindungan. Lakukan segala sesuatu. Ya, dalam hal yang paling sederhana, ketika membuka pintu dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa sering kasih? Rumah saya dekat sungai. Suatu hari sering kekasih banjir. Ketika saya buka pintu, saya kaget, biawaknya kaget. Depan pintu ada biawak 1 meter lebih. Dia kaget, saya kaget. Saya lari ke dalam tutup pintu, dia lari ke samping. Kebetulan dekat rumah saya sering dikasih ada kos anak-anak Ambon. Mereka tahu ada biawak, mereka datang, mereka tangkap, mereka makan dan lupa sama saya nggak dikasih. Katanya biawak itu bagus untuk kesehatan kulit ya Pak. Dasar tuan anak. Haleluya. Ya, apapun juga yang berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini ayat sangat menginspirasi. Dan ayat ini saya beri melodinya, saya beri lagu. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada? Boleh saudara? Ini maaf ya. Kadang-kadang ada orang yang salah paham, dikirain saya sombong dengan gaya ini. Ya, sebentar ya, sebentar, stop sebentar. Jadi ini anak-anak muda yang ngatur saya sudah kasih. Bajunya diatur oleh anak-anak muda, celananya juga. Ya, sampai gayanya. 3 orang yang ngatur waktu rekaman ini. Jalannya harus seperti ini tampilan harus begini. Jadi tampilannya maaf sepintas kayak orang sombong. Coba saya mohon maaf, silakan. Ya. Saya tulis ini untuk menginspirasi kita, ya semua. Apapun juga yang kamu perbuat, tuh kan kayak anak muda. Perbuatlah dengan senap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan senap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan pada diri sendiri, saya lakukan untuk Tuhan. Ya. Tuh kayaknya sombong ya. Atur anak muda Pak. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuh kali ini bukan gada-gada, kereta api asli yang lewat. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya,
Tuhan memberikan anugerah yang harus saya pertanggungjawabkan. Salah satunya menulis lagu. Itulah anugerah Tuhan. Bukan untuk diriku. Tapi untuk memotivasi diri sendiri dan memotivasi orang lain. Sebab ibadah itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi ibadah bukan hanya dalam gereja. Ya, dimanapun juga kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jika kita praktekkan Kolose pasal 3 ayat 23 ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kalau praktekkan ayat ini, saudara adalah pemilik sebuah toko. Ya, atau sebuah rumah makan. Mungkin rumah makanmu gak besar-besar. Tapi engkau mempraktekkan ayat ini. Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Bagaimana caranya masak yang enak. Udah begitu. Kalau praktekkan ayat ini. Lakukan segala sesuatu. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kepada pelanggan-pelanggan. Engkau praktekkan ayat ini. Lakukan seperti untuk Tuhan. Terima, hormati mereka dengan tulus ikhlas. Wah, mereka akan langsung serang kasih share rumah makan Raja Wali. Pelayannya, pemiliknya ramah sekali dan rasanya enak. Tapi coba sering kasih. Kalau Anda buka rumah makan, jangan praktekkan ini. Gampang merenggut, berantem di rumah dengan pasangan, lalu dibawa ke rumah makan. Ya, kemudian yang kena siapa? Pelanggan yang datang diperenguti. Langsung ada share. Jangan datang ke rumah makan ini, sebab pemiliknya judes. Jadi ibadah itu harus kita lakukan di mana saja, amin. Karena prinsip dari ibadah yang benar adalah melakukan kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka ayat 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Termasuk para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ketika engkau lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Upahnya datang langsung dari sorga, sering dikasih. Ya, lakukan apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Nanti Tuhan ngupahi kita. Upah langsung datang dari sorga. Saudara, bagi saya besuk kepada orang-orang tua, ya. Sekarang jadi gembala sidang itu anak saya, Daniel, umur 42 tahun. Ya. Tanggal 5 Januari kemarin. Tuhan itu sangat baik. Ketika umurnya 11 tahun, jalan 12 tahun, mau masuk SMP. Waktu itu hari libur panjang 1 bulan lebih. Saya pikir apa ya Tuhan, masa liburan buat anak ini. Tiba-tiba muncul dalam pikiran saya, kirim anak ini ke Lawang Bible Training Center. Tahu ya? Lawang Bible Training Center adalah pusat karismatik yang pertama di Indonesia. Jadi saya kirimlah anak ini, sudah kasih, baru remaja, akan masuk usia remaja. Ya, saya taruh selama 1 bulan di sana. Ya, memang anak ini pandai bergaul dari kecil. Ya. Dan setelah itu saya tinggal pulang ke Tegal, ya. Dan di sana dia ikut seminar. Dia bukan peserta paling muda, tapi peserta paling kecil. Selama 1 bulan mengikuti training, dibawa masuk ke desa-desa oleh teman-teman yang lebih dewasa tentunya,
untuk memberitakan Injil ya ke daerah-daerah desa-desa ya. Saya nggak sadar saudara yang kasih bahwa itu betul-betul dari Tuhan ya. Sehingga sejak kecil itu tertanam dalam jiwanya tentang melayani Tuhan lewat Bible Lawang Bible Training Center itu. Nah, saudara, kemudian waktu itu setelah selesai SMA, saya bersyukur dengan Tuhan juga. Dia salah satu siswa yang terbaik di Kota Tegal, ya. Kalau nggak salah ketiga ya. Puji Tuhan. Kemudian saya ingin kirim dia ke Australia sebab saya dulu dari sekolah Alkitab di sana. Dan tetapi Tuhan izinkan. Kelemahannya ada pada bahasa Inggris. Jadi tidak maksimal, tidak bisa ke Australia. Dan akhirnya oleh teman saya ya diarahkan untuk masuk saja ke Leeds. Leeds itu sekolah teologianya Abalav. Ya. Edilio. Lalu saya kirim ke sana dan puji Tuhan setelah selesai dia kembali ke Tegal. Saya berpikir Tuhan akan pakai dia untuk mendampingi saya. Tetapi sering kekasih, Tuhan buka jalan lewat kakak saya, Pendeta Julius Ishak. Pendeta Julius Ishak itu papanya Rubin Adi, ya. Dia nomor 4, saya nomor 9. Saya juru kunci, orang penting yang pegang kunci. Dia bilang, biar dia lanjutkan, ya, jangan hanya berhenti di teologi saja, tapi lanjutkan pelayanan, ya. STH nggak ada artinya kalau tidak punya pelayanan yang bagus, ya. Nah, waktu itu entah bagaimana caranya saya suruh dia ikut untuk seminar di gereja yang maju, ya, ikut pelatihan di gereja yang maju. Dan ada teman mengirimnya kemudian ke Singapura, di sana ada gereja Insinyur Niko. Jadi selama beberapa bulan dia belajar di sana dan kembali lagi. Dan setelah itu kemudian tangan kanan Insinyur Niko bidang luar negerinya Pak siapa ya? Saya lupa namanya. Johan Handoyo. Pada hari yang terakhir dia berkata begini, kita akan adakan lagi seminar khusus untuk orang muda. Jangan hanya Daniel saja pesertanya. Ayo. Dan akhirnya mereka adakan seminar lagi di Singapura 3 bulan, ya. Dan Daniel diminta datang sebagai panitia. Dan pada puncak acara tiba-tiba saya kekasih Johan Handoyo berkata begini, Daniel akan saya tempatkan di Hong Kong. Saya kaget sekali. Itu enggak kepikiran. Tek begitu saja. Ya, ketika kita belajar untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya belum sempurna dalam mentaati Tuhan. Jujur saya kasih. Ya, tapi Tuhan menuntun. Ya, sampai akhirnya saya bilang oke lah 2 tahun. Nah, Pendeta Julius Ishak, pokok saya berkata 2 tahun enggak ada artinya. 7 tahun paling tidak. Hanya melesat sampai jadi 7,5 tahun. Ketika mamanya meninggal, kena COVID ya, saya kena COVID, mamanya kena COVID, 28 November tahun 2020 ya. Kemudian Desembernya dia pulang ke Indonesia. Dan ketika saya usia ulang tahun 70 tahun kemarin, tahun 2023, saya serahkan seluruh pelayanan kepada dia. Dan anak muda, karena anak muda yang mengatur, saudara kasih. Maka terjadi banyak perubahan. Salah satunya ya ini luar biasa juga. LCD-nya lebih besar dari tempat kami sedikit. Ya. Kami pakai LED ya.
Awalnya saya nggak setuju, kenapa harus beli mahal-mahal, ratusan juta. Dia bilang penting bah, ya saya nurut saja dah. Hari-hari ini GBI, Gereja Betel Indonesia, bisa berubah jadi gedung bioskop Indonesia. Tergantung apa yang ditayangkan. Haleluya. Ya, saudara. Nah kita lihat, kebaktian memang salah satu cara untuk melayani kehendak Tuhan, beribadah. Ya, jadi kebaktian salah satu cara untuk beribadah. Jangan lupa beribadah artinya melakukan kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi, kebaktian kalau tidak dengan segenap hati, sering kasih pikirannya kemana-mana, belum selesai kebaktian, lagi mikirin, waktu firman Tuhan lagi mikirin nanti makan siang di mana ya. Itu bukan ibadah yang benar, bukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi beribadah melakukan kehendak Tuhan. Katakan sama-sama, beribadah adalah melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi dalam gereja pun mari kita melakukan kehendak Tuhan, hati dan jiwa kita tertuju kepada Dia, kepada firman Tuhan juga ya. Kemudian yang kedua, bekerja dengan sungguh-sungguh itu pun ibadah. Sebaliknya tidak bekerja dengan sungguh-sungguh sama dengan tidak beribadah. Sebab ibadah dari kata abad artinya melakukan kehendak Tuhan. Kebaktian penting asal dengan segenap hati. Tapi jangan lupa ibadah tidak hanya terbatas di dalam gereja. Ibadah dimanapun ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Itu sama dengan beribadah. Saya percaya hidup kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Ketika konsep ibadah kita disesuaikan dengan firman Tuhan. Karena itu mari kita tinggalkan konsep yang salah. Ya, tidak sepenuhnya salah, tapi salah juga kalau kita berpikir ibadah hanya dalam gereja dan dalam komsel saja, persekutuan doa saja. Ibadah dimanapun kita berada. Tetap ke gereja harus, tetapi ibadah dimanapun juga. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak beribadah. Ya, karena apa? Ibadah adalah melakukan kehendak Tuhan. Poin 3. Jujur itu melakukan kehendak Tuhan enggak? Ya. Berarti jujur, hidup jujur itu sama dengan beribadah. Tidak jujur beribadah enggak? Enggak beribadah. Ya. Rendah hati atau tidak sombong, rendah hati beribadah enggak? Ya, ketika kita memiliki sikap rendah hati kita sedang beribadah, sudah dikasih. Maka akan mengeluarkan sesuatu yang baik, positif dari kehidupan kita. Mengampuni, beribadah enggak? Oh, dalam doa Bapa kami bagian terakhir ayat 11-12. Jika kamu mengampuni maka kamu akan diampuni. Jika kamu tidak mengampuni maka kamu tidak akan diampuni. Dosa yang paling mengerikan yang orang tidak sadar adalah dosa tidak mengampuni. Kenapa saya kasih? Kalau dosa berzina jelas-jelas dosa, mencuri jelas dosa, menipu jelas-jelas dosa, korupsi jelas dosa, ya. Tetapi jangan lupa kata dosa dalam Alkitab sering dikasih, ya. Itu dari kata hamartia, perjanjian baru, Yunaninya hamartia, artinya melenceng dari kehendak Allah, melenceng dari firman Tuhan. Jadi apapun juga yang melenceng dari firman Tuhan itu adalah dosa. Hamartia. Ya, terlebih ketika kita tidak mengampuni, ini dosa yang paling serem. Tapi seringkali tidak mengampuni itu menjadi apa ya? Orang berkata, ya sewajarnya saya benci dia karena orangnya memang seperti itu. Hati-hati seringkali.
Sebab dikatakan dalam ayat 12, jika kamu tidak mengampuni, maka kamu tidak akan diampuni. Jadi cara masuk neraka yang terbaik bagaimana? Jangan ampuni. Dia ngomong Tuhan Yesus loh, bukan saya. Ini ayat mengerikan buat saya sejak Tuhan singkapkan ini sering kasih. Oh, saya ubah. Tapi berubahnya bagaimana? Sekali lagi. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Mulai mengucap syukur hal yang baik, ya, sampai hal yang tidak baik. Ketika ada orang menyakiti hati kita, sering kasih. Tetap bisa mengucap syukur. Caranya bagaimana? Lihat orang itu sedang dipakai Tuhan untuk membuat saya lebih taat kepada Tuhan. Jadi kalau gara-gara orang itu tingkah lakunya seperti ini kepada saya, tapi saya tetap mengampuni, sebab saya sedang melakukan kehendak Tuhan, saya sedang beribadah, saya ampuni dia dalam nama Tuhan Yesus dan kuberkati dia. Dulu saya nggak ngerti, berkatilah orang yang membenci kamu dan yang mengutuk kamu. Dulu saya nggak ngerti, walaupun sudah pendeta. Tapi ketika Tuhan singkap dan kasih agape, ini sering kasih. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, makanya saya berkata, aku makin tua, makin berbahagia. Benar, saudara. Tuhan itu atur kehidupan. Tidak ada lagi alasan buat kita menjadi sakit hati. Kalau sakit hati, cuma sebentar. Begitu langsung Tuhan ingatkan, kita mengucap syukur. Sebab melewati keadaan, Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi sabar, untuk menjadi lebih rendah hati, untuk menjadi semakin selaras dengan Tuhan. Bukankah kita berkata, seperti Yesus, seperti Yesus. Milikilah ibadah yang benar. Itu konsep ibadah kita. Harus ibadah adalah kata abad melakukan kehendak Tuhan dimanapun kita berada. Ya, awalnya memang tidak mudah, saudara kasih. Tetapi Tuhan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Sehingga dia singkapkan, ternyata Alkitab itu cengli. Ternyata Alkitab itu nalar, saya kasih. Ya, ternyata Alkitab itu memberikan akal yang sehat kepada kita. Kalau kita mentaati Alkitab, saya kasih. Maka yang semakin kita belajar taat, walaupun awalnya kita tidak mengerti. Tapi kalau kita berkata, Tuhan aku gak ngerti memang ayat ini. Kenapa aku harus mengampuni dia? Tapi karena Engkau memerintahkannya, aku pasti tahu. Aku yakin Engkau baik Tuhan. Engkau ingin agar aku menjadi semakin baik. Itu Tuhan akan singkapkan. Ya, penyingkapannya itu kayak tadi itu. Ya. Menolong orang lain beribadah enggak? Oh, beribadah. Tidak mau menolong orang lain beribadah enggak? Hah? Tidak beribadah. Ya. Walaupun pernah terjadi Pak, ini udah lama nih firman nih Tuhan singkapkan. Tapi memang saya sampaikan di banyak tempat. Sebab konsep kedepannya ini penting. Seketika saya sampaikan, memberi itu adalah ibadah. Maka ada jemaat yang suka ngutang Pak datang ke rumah. Semua ada konsekuensinya. Ya. Saya tidak mengutangi kamu, saya kasih kamu, ya. Tapi jangan suka keliling. Kamu suka keliling sih? Sebab itu tidak mempermuliakan nama Tuhan, itu mempermalukan Tuhan. Coba pikirkan apa yang dapat kamu kerjakan, ya. Kalau perlu saya modali, tapi bukan dipakai untuk hal lain, ya. Gitu Tuhan, ya. Menasihati ibadah enggak? Next. Menasihati ibadah. Ngerasani ibadah enggak? Bukan. Ini loh. Orangnya enggak benar. Gini. WA. Sebarkan ke teman-teman. Ibadah enggak? Bukan ibadah. Itu gosip. Ya, kita bersyukur ada HP. Tapi hati-hati dengan HP. Gunakan HP kita untuk ibadah untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Ya. Karena itu kesimpulannya, ibadah
atau abad adalah melakukan kehendak Tuhan dimanapun juga dan kapan saja. Ya, saya tidak perpanjang Pak. Ya, Ibu sekalian, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, kita berdoa selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Kita nyanyikan lagi lagu tadi, ya, Efesus Kolose pasal 3 ayat 24. Apapun juga yang kamu perbuat. Lagu ini sederhana, ya. Pertama untuk memotivasi diri sendiri dan juga untuk memotivasi orang lain, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya.